Gue yakin saat ini teman-teman yang mungkin baru lulus kuliah atau sekolah itu pasti lagi kebingungan dan nggak tahu nih mau kerja apa, lalu berkarir di mana, dan mungkin teman-teman mikir, siapa sih yang mau nerima orang yang nggak punya pengalaman? Di sini gue itu paham banget apa yang teman-teman semua rasain. Mungkin gue pengen sharing aja seputar my experience as orang yang udah pernah kerja sama orang, walaupun gak lama, dan udah ngerasain berbisnis selama 5 tahun, sampai akhirnya gue itu punya tim yang solid. Harapannya, kalian jadi dapat perspektif dari orang yang pernah coba keduanya, dan sebagai karyawan, ataupun sebagai pengusaha. Jadi tanpa basa-basi, kita langsung mulai aja ke yang pertama. Being ambitious, it's good for your career. Gue tahu teman-teman semua yang ada di sini itu pasti beberapa lah pengen yang namanya itu work-life balance, dimana hubungan antara karir dengan hubungan pribadi itu seimbang. Itu gak salah sama sekali, tapi yang namanya di awal-awal, gue sangat saranin kalian untuk ambisius terlebih dahulu. Karena apa? Karena di awal karir, lo itu masih punya energi, waktu, dan fleksibilitas yang besar buat coba banyak hal. Dan mungkin lo itu belum berkeluarga ya, jadi justru ini momen yang paling emas buat lo nge-push diri lo, biar nanti lo punya skill set dan pengalaman yang bisa naikin level karir lo lebih cepat. Atau at least nih, lo punya beberapa cadangan skill lah, yang bisa berguna dan lo pakai di masa depan. Dengan lo jadi ambisius, dimana semua hal dan semuanya itu pengen lo kerjain, itu bakal bikin lo tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan orang-orang yang kurang ambisius. Lalu yang kedua, itu ada work for learn first and money later. Gue tau banget, kebanyakan fresh graduate itu mindsetnya adalah gue harus cari kerjaan dengan gaji gede. Padahal di awal karir, uang itu bukan hal yang penting. Yang jauh lebih penting adalah apa yang bisa lo dapet dari kerjaan itu. Apa skill baru yang berguna buat masa depan lo. Dan apakah lingkungan kerjanya itu ngedorong lo untuk berkembang. Apakah lo dapat akses ke mentor-mentor atau orang-orang yang bisa ngebuka wawasan lo. Karena kalau misalnya lu cuma ngajar gaji doang, ya mungkin lu bisa dapat angka yang lumayan. Tapi 3-5 tahun kemudian, itu bisa aja lu stuck. Karena skill yang gak nambah atau network lu yang mungkin gak berkembang. Dan sebaliknya, kalau misalnya lu rela ambil kerjaan yang gajinya itu mungkin biasa-biasa aja, tapi lu bisa belajar banyak. Ya entah itu soal manajemen, bisnis, atau teknik, itu kan sama aja kayak kalian dapat uang, tapi dalam bentuk investasi ke diri sendiri, ya. Dan efek jangka panjangnya, itu bisa bikin income lu itu jauh naik lebih cepat. Gue sendiri dulu ngerasain, dimana waktu awal gue kerja, jujur gaji gue nggak besar, tapi gue maksimalin waktu gue di sana itu buat belajar. Gimana bisnis itu jalan, gimana atasan itu berpikir, itu semuanya gue pelajarin dari A sampai Z. Dan itu yang akhirnya bawa gue sampai sekarang, pada saat gue mutusin untuk buka usaha sendiri, semua ilmu yang ada di sana itu benar-benar kepake. Lalu yang ketiga, start early. Kenapa harus mulai seawal mungkin? Ini mungkin jarang disadarin ya. Beberapa orang itu pasti mikirnya, gue masih muda lah, santai-santai aja dulu, kerja seriusnya mah nanti-nanti aja. Padahal misalnya kalau lu mulai lebih awal, lu punya kelebihan yang lebih besar, dimana lu punya kesempatan untuk trial dan error yang lebih banyak dibandingkan orang yang startnya itu lebih lama. Lu bisa coba berbagai macam hal, pindah-pindah divisi, atau bahkan ganti jalur kalau misalnya lu ngerasa, oh ini kayaknya nggak cocok nih sama gua. Lalu ya lu langsung bisa pindah. Semakin cepat lu mulai, semakin cepat lu tahu mana yang cocok buat lu, mana yang enggak. Dan semakin cepat juga lu itu naik level. Jadi kalau misalnya lu fresh graduate, gue saranin kalian jangan tunggu waktu yang sempurna. Karena ada satu quotes yang gue suka banget, dimana dia bilang, there's always not a right time. Ya selalu gak ada yang waktu yang pas untuk mulai. Jadi mulai aja dulu, ambil langkah pertama, karena di trial and error di awal itu pasti lebih murah daripada trial and error di usia kalian yang udah 30-an. Kita masuk ke aspek berikutnya, yaitu know yourself. Sebenarnya, ini tuh agak berhubungan ya sama yang pertama, dimana lu harus tahu dulu nih, lu itu tipikal orang yang seperti apa. Apakah lu suka yang work-life balance, atau yang sama kayak gue, yang mungkin nggak pernah puas punya penghasilan berapapun, selalu pengen lebih, dan lebih. Lu harus kenalin lu dulu, lu itu adalah orang yang seperti apa. Nggak perlu ikutin standar di sosial media, ya. Yang penting lu kenal sama diri lu sendiri. Begitu lu udah kenal, akhirnya lu bisa set goals yang tepat. Kalau misalnya kalian orang yang ambisius, kalian harus tahu beberapa kerjaan yang memang bisa bikin kalian itu naik ke level berikutnya, dan ada juga kerjaan
yang bisa bikin kalian stuck di situ-situ aja. Contoh dari kerjaan yang susah bikin kalian kembang itu adalah pertama, jadi waiter atau kasir, di mana gaji kalian itu pasti naik tipis dan jarang banget ada lonjakan yang drastis kecuali lu pindah-pindah ya, entah itu lu jadi supervisor atau manager ya, dan pastinya kalian tahu sendiri lah, itu butuh waktu yang lama. Lalu yang kedua ada operator pabrik, di mana kerjaannya itu repetitif ya, itu-itu aja dan gak banyak yang bisa dipelajarin. Dan di contoh terakhir itu mungkin gue kasih admin entry level lah, dimana lu bisa bertahun-tahun dapat gaji yang pas-pasan. Itu tadi 3 contoh yang bikin kalian di situ-situ aja. Tapi kabar baiknya adalah ada beberapa kerjaan yang memang bisa bikin kalian itu naik terus. Kayak contoh, sales and marketing, dimana semakin lu jago closing, lu akan dapat makin gede komisi dan juga network lu itu akan semakin luas. Lalu ada yang namanya digital content. Nah, gue jamin skill ini tuh bakal kepake di banyak industri. Karena ini bisa naikin value yang ada dalam diri kalian. Dan ada yang menarik di sini. Bayangin saat orang itu mencari sesuatu di sosial media, dia tuh belum tentu ketemu yang paling cocok dan yang paling terbaik ya. Yang pertama disuguhin itu adalah apa yang munculnya paling atas. Jadi kalau misalnya lu bisa menang di sosial media, maka selamat, lu udah satu langkah di depan dibandingkan orang yang mungkin produknya terbaik, tapi mereka nggak bisa compete di sosial media. Sekarang kita masuk ke sektor teknologi. Di sektor teknologi, ini ada programmer dan data analis. Di tech itu demand-nya lagi tinggi banget. Dan kalau kalian punya high value skill di tech, itu bisa bikin gaji kalian naik puluhan sampai ratusan kali lipat. Intinya, semakin sulit skill itu dan semakin banyak yang nggak bisa, maka semakin tinggi potensi kalian untuk kalian naik dan dapat gaji yang paling gede. Dari tadi gue ngomongin hal-hal yang mungkin sifatnya itu fundamental, dan di awal gue udah janji kepada kalian gimana cara mendapatkan pekerjaan pertama. Jadi mungkin sekarang gue bakal masuk ke hal-hal yang jauh lebih praktikal. Gue nggak tahu kenapa pada saat orang cari kerja, mereka itu sangat fokus ke cara bikin CV. Padahal kalau menurut gua, CV itu cuma bagian kecil dari keseluruhan proses, di mana masih banyak hal-hal yang jauh lebih penting daripada CV itu sendiri. Ya tapi gak apa-apa, gua akan bantu kalian. Sebelum gua bantu, kalian harus tahu dulu nih, CV itu adalah sebuah patokan awal, di mana kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Tapi sebenarnya, untuk apa sih CV itu? CV itu supaya orang tahu kualifikasinya kita, kompetensinya kita, dan apakah lu itu adalah orang yang cocok di bidang tersebut. Lalu kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Mereka itu mau tahu kompetensi dan kualifikasi lu itu supaya apa sih? Supaya tahu bahwa kalian itu bisa kerja atau enggak, dan sesuai enggak sama mereka. Jadi kepentingan perusahaan itu cuma satu sebenarnya. Mereka pengen cari orang yang bisa kerja. Kalau kayak gitu, kenapa kalian nggak kasih lihat aja hasil kerjaan dari kalian? Ya, kalian bikinnya untuk mereka, lalu kalian reach out mereka dengan cara yang lebih unik, yang mungkin nggak dilakuin sama banyak orang. Ya, pakai strategi yang berbeda supaya kalian itu jadi sapi hijau di antara sapi-sapi yang putih. Dan disclaimer, jujur gue orang yang gak suka ya berlomba-lomba masuk di pintu yang sama, dimana banyak orang itu udah lakuin. Jadi kalau di investasi itu ibarat banyak orang lah yang udah tahu cara tersebut, ya akhirnya returnnya itu jadi nggak seksi lagi. Jadi kenapa kalian harus pilih jalan yang berbeda, ya mungkin lewat pintu kiri atau lewat pintu kanan, yang mungkin nggak kepikiran sama orang lain, supaya kalian itu persentase keterimanya itu jauh lebih besar. Lalu kalau kalian tahu iklan mie instan, atau mungkin iklan-iklan apapun lah, dimana pastinya itu jauh lebih menarik kan yang ada di iklan ketimbang produk aslinya. Ya nggak mungkin lah masa kalian lihat iklan mie instan itu polosan gitu tanpa topping, mana ada yang tertarik buat beli, ya kan? Sama, CV adalah cara kamu ngiklan ke perusahaan supaya kalian itu yang dipilih. Kalau kalian udah tahu itu, kenapa kalian nggak buat semenarik mungkin? Ya kenapa kalian nggak tambahin topping-topping yang buat orang menarik supaya kalian lebih dipilih? Ya by the way, ini gue bukan ngajarin yang nggak benar ya, tapi bayangin kalau misalnya kalian pernah kerja jadi social media specialist, terus kalian berhasil nih grow akun Instagram tempat lama dari 200 ke 300. Kalian jangan tulis grow 200 ke 500 sama dengan plus 300. Ya, kalian jangan tulis kayak gitu. Yang harus kalian tulis adalah coba kalian bikin jadi lebih menarik lagi. Ya, bikin lebih wah. Kalian itu ubah persentasenya dan tulis naikin grow sebesar 150%. Ini akan muncul pertanyaan pastinya buat mereka. Oleh karena itu, kalian harus siapin kira-kira apa yang bakal ditanyain sama mereka. Terus kalau yang jelek-jelek, kayak misal IPK kalian jeblok gitu, 2,5. Ya itu nggak usah tulis di CV. Again, gue bukan ajarin kalian bohong, tapi hanya tidak ditampilkan. Ibarat kalian lagi PDKT lah sama orang.
Masa yang jelek-jelek di awal udah ketahuan? Kan pasti yang bagus-bagus dulu, yang sisa-sisa baru nanti berproses. Lalu ada contoh kedua ya, kalau kalian misal sering pindah-pindah kerja, coba kalian analisis deh dampaknya. Ya, kira-kira kalau misalnya lu masukin ini ya di resume lu, ini akan jadi kekurangan atau kelebihan. Kalau misalnya jadi kekurangan, ya jangan dimasukin. Cukup masukin hal-hal yang menguntungkan dan buang hal-hal yang merugikan bagi diri kita. Lalu di step terakhir dan paling krusial yaitu confidence. Banyak banget orang yang sebenarnya itu bukan introvert, tapi mereka nggak confidence, tidak percaya diri. Dan mereka bungkus itu semua dengan kepribadian yang introvert. Kadang orang itu bukan nggak bisa, tapi mereka cuman nggak terbiasa. Jadi coba deh, kalian latih terus confidence kalian, supaya karir kalian itu jauh lebih melesat lagi. Ya, coba mulai ikut-ikut event, seminar, jadi pembicara di depan. Karena pada akhirnya, jam terbanglah yang bikin kalian jago dan gaining confidence. Pakai juga sifat confidence ini pada saat kalian cari kerja. Jangan kalian merasa kalian minder, kalian nggak pede. Kalian tuh harus tancap gas kalau misalnya lihat opportunity itu udah berada di depan mata kalian. Fokusnya itu adalah kalian coba buat masuk dulu. Berhasil atau enggaknya nanti di dalam, itu kita pikirin lagi belakangan. Kalau misalnya berhasil ya bagus, kalau misalnya gagal, ya kalian as simple as jadikan itu pelajaran dan pengalaman untuk lebih baik lagi pada saat kalian apply di kerjaan lain nantinya. Dengan begitu, gua jamin kepada kalian semua, kalian udah pasti bisa dapat pekerjaan pertama kalian. Thank you buat teman-teman semua yang udah nonton, and see you di video selanjutnya.